Indonesia dikenal sebagai negara bahari. Kekayaan lautnya membentang di lintasan Zamrud Khatulistiwa. Meski begitu, tidak jarang kita mendengar keluhan nelayan sulit mendapatkan BBM bersubsidi. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai simpul permasalahan klasik ini? Berikut penelusuran koresponden Wida Subianto dan jurnalis foto Aga Dipa. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, memiliki kekayaan laut yang membentang di lintasan Zamrud Khatulistiwa yang menghubungkan sekitar 17.000 pulau. Sebagai gambaran percik kekayaan laut Indonesia, mengantarkan kami menemukan hiu tutul yang terdampar di perairan utara Surabaya, Selat Madura pada pertengahan Oktober 2024. Perjalanan kita dari gelap ke terang, dan ketika terang kita kelihatan ini ada hiu terapung, jadi hiu terdampar, tapi posisinya sudah mati. Kasihan banget. Dan nelayan pun menyatakan ini termasuk satwa dilindungi. So sad, sedih. Di kawasan utara Surabaya, tepatnya di kawasan Nambangan Cumpat, Kecamatan Bula, masih bertahan kampung nelayan. Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI DPD Surabaya, terdapat sekitar 900 nelayan di kampung ini, di mana hasil tangkapan nelayan ini menjadi denyut perekonomian ribuan jiwa. Sukron dan ayahnya, Abah Nur, adalah dua nelayan lintas generasi. Sebelumnya saya mengenal mereka sebagai narasumber nelayan yang dulunya kerap menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan BBM. Padahal bagi nelayan, biaya BBM mencakup hingga 70% biaya melaut. Dulu sih kalau mau beli BBM itu biasanya langsung ke tengkulak atau pengecer dengan harga 1 liter itu mencapai 10 sampai 11 ribu. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya dengan harga di SPBU ya. Tapi di saat itu kondisi normal, solar tidak sulit. Tapi kalau dalam keadaan kondisi solar sulit itu biasanya mencapai harga sampai 15.000 per liter. Tak dipungkiri, sempat menjadi cerita klasik untuk belanja bahan bakar subsidi di SPBU, para nelayan harus menempuh jarak yang cukup jauh, ditambah adanya pembatasan pembelian menggunakan jerigen, membuat para nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu hingga terpaksa harus membeli di pengecer dengan harga berlipat. Kira-kira sampai kita balik lagi habis berapa liter? Kita ngelihat kondisi arusnya juga ya, kalau ngomongnya soal bensin atau BBM. Itu biasanya kalau kondisi berlawanan arus arahnya pulang perginya itu biasanya cukup menguras BBM-nya juga. Sampai ya, berapa, Mas? Ya, kemungkinan sampai habis berapa? 3 sampai 4 liter. 3 sampai 4 liter. Itu kalau ngelautnya lebih jauh kemungkinan ya habis 5 sampai 6 liter. Berangkat dari kesulitan untuk mendapatkan BBM, sekelompok pemuda nelayan dalam naungan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia melalui koperasi dan partisipasi berbagai pihak mengupayakan BBM bersubsidi dengan mudah dan tepat sasaran. Gayung pun bersambut. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina menggagas solusi solar untuk koperasi nelayan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan BUMN kemudian membuat program sebagai piloting project, yaitu di 7 daerah, salah satunya di Surabaya ini, yang kemudian semua unsur dari badan usaha milik negara ini seperti Pertamina, terus kemudian Bank BRI itu juga dilibatkan. Sinergi ini diharapkan bisa membantu para nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi sekaligus menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mekanisme penyalurannya adalah closed loop system, artinya hanya anggota koperasi nelayan terdaftar yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi. Bila koperasi menyalurkan di luar anggota, maka ada sanksi yang akan dikenakan.
Nelayan yang sudah terverifikasi bisa membeli solar bersubsidi langsung di dekat permukiman dengan harga resmi Rp6.800 per liternya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga medio Juli 2024 terdapat 7 pilot project berjalan dan 66 SPBUN solusi yang dalam proses pembangunan. Seperti Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus saat ini yang memiliki 2 lokasi SPBUN pilot project program solar untuk koperasi atau solusi nelayan. Jadi memang SPBU nelayan untuk program solusi ini di wilayah kami di Jatim Balinus ada 2 lokasi. Yang pertama itu di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dengan alokasi atau distribusi per bulannya sekitar 60 kiloliter. Sementara yang kedua itu ada di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, itu dengan alokasi 15 kiloliter per bulannya. Jadi memang 2 lokasi ini akan terus kita jadikan bahan untuk evaluasi untuk guna keberlanjutan program atau replikasi program yang sama di wilayah lain. Kementerian Koperasi dan UKM menambahkan, sejak awal dilakukan, sinergi tidak hanya sebatas pada distribusi BBM saja, melainkan program untuk membangun ekosistem nilai tambah berbagai sektor. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.